Nat yang saya ambil di kitab Yohanes 16 ayat 5 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Ia menampakkan diri pada murid-muridnya selama 40 hari. Kemudian ketika mereka sedang berkumpul dengan Dia di puncak bukit yang tinggi, Ia terangkat naik ke surga di hadapan mata mereka. Ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Namun sebelum mereka pergi, Yesus memberi umatnya janji yang amat indah dan khusus, yaitu di kitab Yohanes 14 ayat 16 dan 17 mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus tidak meninggalkan kita sendirian di dunia ini. Ia telah mengirimkan Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus adalah pemberian Allah pada setiap orang yang beriman. Apabila seseorang percaya pada Yesus dan menerima keselamatan daripadanya, Roh Kudus datang untuk hidup di dalam orang beriman itu, di dalam kehidupan rohaninya. Adapun pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan pribadi orang beriman adalah yang pertama, Roh Kudus bersaksi tentang hubungan kita dengan Allah. Ada di kitab Roma 8 ayat 16 mengatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, Roh Kudus mengajar pada setiap kita. Di Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang ketiga, Roh Kudus memberi kehidupan bagi tubuh kita. Di Roma 8 ayat 11 mengatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Mari kita berterima kasih pada Allah untuk Roh Kudus dalam hidup kita. Hari ini kita memutuskan untuk memberi tanggapan pada bisikan dan bimbingan Roh Kudus. Kita memutuskan untuk belajar mendengar suara Roh Kudus di dalam hati kita. Kita memilih untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekarang kita membuka roh kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami.
Kami mau terus mendengarkan Roh Kudus yang tinggal di dalam kami, sehingga kehidupan yang kami hidupi sekarang ini boleh sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami orang yang beriman kepada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami alaskan doa permohonan ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.